Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Tanggapan Publik. Pemirsa, standar norma dan pengaturan hak asasi manusia merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan oleh Komnas HAM RI sejak tahun 2019, di mana SNP hadir bertujuan untuk dapat menjabarkan hingga mentafsirkan secara praktis dan juga implementatif berbagai instrumen HAM baik internasional dan juga internasional. Mengingat pemirsa bahwa pemahaman masyarakat Indonesia dan bahkan negara ini masih cenderung terbatas akan pengimplementasiannya. Lantas seperti apakah urgensi hingga bermanfaatan akan hadirnya SNP untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak dan seperti apa signifikansinya? Untuk menjawabnya pemirsa telah hadir pula bersama kami narasumber yang hebat tentunya akan berbagi informasi terkait tema yang kami persembahkan dan juga kami kaji pada sore hari ini, yakni berbicara tentang standar norma dan pengaturan HAM. Untuk itu bergabunglah bersama saya Muhammad Azrul Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dan tentunya pula kami membuka telepon interaktif di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386 dengan tema menariknya yakni standar norma dan pengaturan HAM. Untuk itu pemirsa, mempersingkat waktu, saya akan ajak langsung Anda berkenalan kepada ketiga narasumber yang telah hadir bersama kami di kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, beliau adalah seorang penulis standar norma pengaturan HAM dan bisnis. Selamat sore dan selamat datang kepada yang terhormat kakak maupun ibu dagang kita, Patricia Rin Wigati yang biasa disapa dengan Kak Ririn. Selamat sore. Kabar baik? Kabar baik. Alhamdulillah kabar baik dan tentunya pemirsa juga kita harapkan kabarnya baik begitu pula. Tentunya saja. Dan pemirsa untuk mempertajam informasi juga kita telah hadirkan juga seorang komisioner Komnas HAM yakni yang terhormat Bapak Saurlin Siagian. Selamat sore. Selamat sore. Kabar baik Pak Siagian? Baik Pak Nasution. Orang Batak sepertinya ini. Saya Nasution, Bapak Siagian. Sangat hebat sekali. Dan tentunya pemirsa tak lupa juga kami undang Kepala Pusat Studi HAM Unimed yang terhormat Bapak Mazda El Muhtaz. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore Bang Azril, selamat Kabar sore baik? Bang Saurlin, selamat sore Kak Boleh Ririn. pemirsa disapa Selamat sore terlebih dahulu? pemirsa TVRI. Baik pemirsa, untuk itu informasi sekali lagi pemirsa kami hadirkan pula telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Baik pemirsa, tanpa panjang lebar kita akan berkaitan dengan tema yang sangat menarik pada hari ini yang tentunya banyak dari Anda rasanya hak saya terabaikan. Apa sebenarnya esensi hadirnya tema yang kami akan persembahkan ke hadapan Anda? Untuk itu saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Komisioner Komnas HAM yakni Bapak Saurlin Siagian. Berbicara Pak Siagian, standar norma dan pengaturan HAM-nya ini pasti memiliki esensi akan hadirnya tujuan dan terbentuknya Komnas HAM RI ini. Seperti apa hadirnya standar norma dan pengaturan HAM ini? Pandangan Anda. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Azril telah memfasilitasi pertemuan dan diskusi kita yang berharga ini di TVRI. Komnas HAM itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ya. Saya kira sudah populer di publik ya karena sering viral dalam 5 tahun terakhir. Komnas HAM itu bertujuan untuk menghadirkan kondisi yang kondusif bagi pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, Komnas HAM juga bertujuan untuk mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. SNP atau standar norma dan pengaturan adalah salah satu inovasi norma yang diproduksi oleh Komnas HAM sejak 2019 dan belasan diantaranya sudah ditetapkan sejak tahun 2020 sampai 2023. Tahun ini baru saja kami tetapkan 2 bulan yang lalu satu pengaturan terkait hak-hak kelompok rentan dalam pemilu. Oke. Nah, ini adalah yang terakhir untuk tahun ini. Standar norma pengaturan terkait bisnis dan hak asasi manusia yang akan kita diskusikan ini. Baik, masih berbicara kepada Pak Siagian ini tadi ada sedikit menyinggung terkait tentang kelompok rentan ini. Mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa, dimaksud kelompok rentan itu apa-apa saja, maka hadirnya lah standar norma dan pengaturan HAM ini di Indonesia. Di pengertian kelompok rentan tentu tidak ada
yang baku ya, karena di mana-mana berbeda kelompok rentannya. Oleh karena itu dalam definisi yang kami pakai, kami coba kontekstualisasi dengan situasi di Indonesia. Maka dalam pengaturan yang kami buat itu ada 18 kelompok yang kami klasifikasi sebagai kelompok rentan. 18, jadi cukup banyak, mungkin agak lama kalau saya jelaskan satu persatu. Tapi diantaranya perempuan, anak-anak, disabilitas, masyarakat adat, kelompok migran, orang dengan disabilitas mental, dan lain sebagainya. Itu antara lain di antara 18 kelompok rentan yang kami sebutkan dalam pengaturan itu. Baik, Pak Siagian, lantas saya ingin juga mendapatkan informasi dari Anda untuk mewakili pemirsa. Banyaknya pemirsa belakangan ini berbicara secara umum, rasanya hak saya terabaikan. Apakah ini juga tujuan hadirnya dari SNP ini terbentuk? Pertama, SNP ini adalah inovasi yang kami anggap penting karena ada aspek-aspek yang terkait dengan hak asasi yang belum diatur dalam pengaturan umum, ya, baik dalam undang-undang yang diproduksi oleh DPR dan Presiden maupun dalam peraturan turunannya. Oleh karena itu kekosongan ini penting diisi oleh Komnas HAM supaya apa? Supaya ada referensi ketika terjadi ketika terjadi tafsiran terkait pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan tafsir undang-undang yang ada saat ini. Karena undang-undang sekarang kan masih general ya. Misalnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 itu tentu kalau kita baca itu mengatur secara general hak asasi itu apa, bagian-bagiannya apa saja. Nah, oleh karena itu setiap pasal itu perlu ditafsirkan kembali dengan lebih komprehensif sehingga ada referensi bagi siapa saja, termasuk penegak hukum. Kalau hakim misalnya kesulitan mencari referensi, mereka bisa datang ke SNP untuk membaca apa yang dimaksud dengan tema tertentu dalam pengertian hak asasi manusia. Bisa dikatakan bahwa hal ini menjadi referensi untuk mengenai secara praktis dan juga implementatif dalam pelaksanaannya. Pasti begitu ya, Pak Siagian? Kami menawarkan dalam pengaturan itu penjelasan definitif. Ya. Praktis mungkin belum. Ya, karena praktis itu masih membutuhkan suatu pekerjaan berikutnya. On proses? Ya. Pekerjaan berikutnya. Misalnya kita harus bikin suatu panduan misalnya gitu, guidance. Tapi SNP itu lebih pada pengertian definitif atau ontologi dari tema-tema hak asasi manusia. Baik, terima kasih atas informasi pertamanya Bapak Siagian yang telah membuka perspektif kita untuk lebih mendalam mencerna terkait standar norma dan pengaturan HAM. Saya menuju ke Kak Ririn terkait apa sebenarnya esensi serta urgensi dari hadirnya standar norma dan pengaturan HAM yang seyogianya dilaksanakan oleh Komnas HAM RI ini sejak 2019. Saya hanya membatasi pada SNP terkait dengan bisnis dan HAM. Ya. Karena SNP sekarang ada 12 dan yang ke-13-nya itu khusus mengenai bisnis dan HAM. Nah, urgensinya saat ini karena di dalam global itu ada standar global yang mengatakan bahwa korporasi itu mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Jadi bukan hanya negara tapi juga korporasi. Dan itu sudah menjadi standar global di mana banyak negara-negara itu juga sudah membuat regulasi terkait dengan penghormatan korporasi terhadap hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu Indonesia saat ini juga sudah melakukan berbagai upaya termasuk juga dengan keluarnya Perpres nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Sejalan dengan itu, SNP ini menjadi sangat penting karena dia berusaha untuk mengintegrasikan dan menerjemahkan standar global itu ke dalam konteks Indonesia. Nah, oleh karena itu menjadi sangat urgent saat ini sehingga korporasi-korporasi itu tidak bermaksud untuk membelenggu tapi justru memberikan panduan kepada mereka. Ini loh yang diharapkan kepada setiap korporasi supaya mereka bisa beroperasi di Indonesia tapi juga bermanfaat lebih jauh untuk menghormati hak asasi manusia. Itu di situ dan terutama ini sejalan juga dengan gerakan dari masyarakat yang sudah mulai sadar ada boykot terhadap produk tertentu,
bahwa setiap korporasi, setiap produk itu juga harus sejalan dengan penghormatan hak asasi manusia. Gitu sih kira-kira untuk urgensinya saat ini. Baik, itu terkait urgensinya. Kalau terkait signifikansinya? Pentingnya. Nah, kalau pentingnya fungsinya itu adalah saat ini kita belum punya suatu ketentuan yang mengatakan bahwa apa sih yang diharapkan oleh korporasi? Bagaimana korporasi bisa menghormati hak asasi manusia? Jadi itu satu, maka SNP penting untuk menjadi reference atau menjadi guidelines atau menjadi panduan atau menjadi norma yang memandu korporasi. Tidak hanya korporasi tapi juga kepada masyarakat. Ketika korporasi ini panduannya, maka masyarakat juga melihat, oh ini tuh yang diharapkan oleh korporasi. Dengan demikian kita masyarakat juga mengetahui, oh ini rambu-rambunya, maka kita sebagai mungkin suatu ketika nanti akan terimpact atau terdampak oleh kegiatan korporasi, kita bisa untuk meminta pemulihan kepada korporasi itu sendiri ataupun kepada pemerintah. Dan ini juga menjadi sangat penting karena saat ini menjadi panduan untuk pemangku kebijakan. Ya, terutama untuk membuat segala macam regulasi-regulasi sehingga membantu korporasi supaya bisa bersaing di dunia internasional. Karena saat ini justru korporasi yang menghormati hak asasi manusia yang justru punya akses terhadap market. Wow. Itu seperti di European Union atau Uni Eropa, mereka sudah mensyaratkan untuk itu. Maka kalau ingin masuk ke dalam dunia Eropa, baik jasa maupun barang, maka itu harus menghormati hak asasi manusia dengan melakukan berbagai macam uji tuntas, assessment, dan lain-lain. Nah, fungsinya SNP ini menjadi penting karena kita ingin memberikan norma ini loh yang diminta oleh standar global supaya korporasi kita juga bisa mematuhi dan nantinya bisa bersaing. Itu apakah aja sih. sebelumnya ini implementasinya belum tepat Anda lihat? Implementasinya masih scattered, apa itu artinya? Sporadis. Jadi banyak inisiatif yang dibuat oleh korporasi itu sendiri, tapi kemudian tidak seragam. Ketika tidak seragam itu akan menimbulkan kebingungan sendiri. Dan itu makanya tidak bersama-sama semuanya. Jadi ada yang kemudian melanggar hak asasi manusia, ada yang mematuhi, kasihan yang mematuhi. Ya. Jadinya dia mau nggak mau jadi ikutan melanggar lagi. Justru itu akan diseragamkan. Dengan seragam maka akan bersama-sama kita mempunyai daya saing. Pengennya sih begitu. Itu cita-cita besar dari SNP Bisnis dan HAM itu seperti itu. Itu menjadi harapan kita semua untuk juga masyarakat yang nonton, Kak Betul. Ririn. Terima kasih Kak Ririn telah membuka perspektif kita tadi khususnya specifically kepada standar norma pengaturan HAM dan juga bisnis ya. Baik, saya kembali menuju ke Pak Mazda selaku Kepala Pusat Studi HAM Unimed dan juga seorang akademisi. Ini bagaimana perspektif Anda terkait tadi Pak Siagian mengatakan bahwa ini bisa menjadi referensi, begitu pula dengan Kak Ririn yang menambahkan ini menjadi panduan ataupun guide kita untuk tahu akan hal ini lebih mendalam. Setuju Anda hal itu? Oh iya, terima kasih banyak Bang Azril. Tentu saja kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman Komnas HAM dan juga perancang SNP, dalam hal ini SNP Bisnis dan HAM, yang secara khusus standar norma dan pengaturan ini menjadi penjelas terkait hal ihwal tentang bisnis dan HAM atau korelasi antara bisnis dan HAM. Dalam praktek yang ada selama ini, kita mencari atau merujuk pada ketentuan atau standar internasional berada dalam kondisi yang beragam-ragam. Jadi ketika teman-teman Komnas HAM menginisiasi ini, yang Anda maksud beragam-ragam seperti apa ini Pak? Karena ada di instrumen A, di instrumen B gitu. Mungkin ada di praktek putusan pengadilan di Eropa, mungkin ada di praktek di Amerika dan sebagainya. Keinginan global dimulai dari terbitnya satu standar pedoman panduan tentang bisnis dan HAM yang disepakati oleh PBB tahun 2011 yang disebut sebagai United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights atau UNGPs. Nah, pedoman panduan ini berisi 31 pedoman atau pasal yang merinci pada 3 klaster penting. Yang pertama adalah kewajiban negara untuk melindungi atau negara sebagai aktor kuncinya. Yang kedua adalah
korporasi, artinya ada tanggung jawab menghormati dari perusahaan, dan yang ketiga adalah pemulihan yang efektif. 3 klaster yang disebut sebagai 3 pilar penting dari UNGPs ini kemudian disepakati di forum internasional untuk membentuk kelompok kerja. Ya. Kelompok kerja ini menghasilkan kesepakatan untuk menyusun implementasi dari UNGP ini di tingkat nasional. Nah, implementasi itu disebut sebagai rencana aksi nasional atau National Action Plan yang jumlahnya sekarang di dunia sudah 1.300 lebih. Karena ada negara yang sudah membuat bertahap, ada 2 kali atau 3 kali atau 4 tahapan gitu. Nah, ada juga perkembangan yang positif sampai ada negara yang 5 kali sudah membuat tahapan run-nya atau rencana aksi nasionalnya. Indonesia juga demikian sebagai bagian dari aktor internasional punya komitmen demikian, dan tadi disampaikan oleh Kak Ririn pada September 2023 Presiden Joko Widodo menandatangani satu peraturan presiden nomor 60 tahun 2023 tentang strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia. Tapi ini kan satu strategi nasional. Bagaimana mengelaborasi dari UNGP yang 31 pedoman itu sehingga bisa lebih harmonis lagi di taraf nasional, itulah yang dilakukan oleh Pak Saurlin dan teman-teman di Komnas HAM. Kita angkat topi dan respect dengan itu, dan hari ini kita bersama-sama dengan perancangnya, Kak Ririn. Tadi pagi kita sudah bertemu dengan teman-teman pemerintah daerah provinsi untuk melakukan diseminasi dan diskusi publik bagaimana draft itu dalam cermatan kita semua. Sebagai akademisi tentu saja kita respect dan sangat mendukung, dan mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama lagi nanti bisa difinalkan, karena tadi ada banyak masukan, dan saya kira juga di masyarakat juga terbuka karena Komnas HAM juga mengumumkan itu melalui websitenya, Bang. Meskipun sosialisasinya ini masih dan juga akan terus dilakukan, begitu ya Pak? Pak Siagian dan juga Kak Ririn serta Pak Mazda. Lantas seperti apa pula nanti terkait tentang standar norma dan pengaturan HAM ini, kalau kita mengingat bahwa hal ini juga menyentuh berbagai lini, yakni ada pemerintah, bisnis entitas, dan juga masyarakat sipil. Sekali. Otomatis taraf kepatuhannya ini yang juga kita akan lihat secara mendalam seperti apa. Sesaat lagi pemirsa kami antarkan ke hadapan Anda. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumut Menyapa Tanggapan Publik dengan tema menariknya standar norma dan pengaturan HAM. Kalau tadi di segmen awal kita sudah banyak sekali membuka perspektif Anda di luar sana pemirsa terkait tema yang kami persembahkan ke hadapan Anda dari seorang akademisi, dan kita mulai lagi kembali ke seorang akademisi ini untuk memberikan satu pandangan yang positif terkait taraf kepatuhan pemerintah, entitas bisnis hingga masyarakat sipil akan hal ini. Seperti apa pandangan Anda yang untuk bisa menyejukkan hati kami dan juga menyejukkan hati pemirsa, mungkin menjadi representasi nanti jawabannya ini. Silahkan Pak Mazda. Iya, jadi SNP Bisnis dan HAM ini adalah, saya tadi pagi menegaskan, sebuah khazanah. Khazanah itu artinya satu dokumentasi peradaban yang telah disusun oleh teman-teman, dalam hal ini Komnas dan Kak Ririn, yang bisa menjadi rujukan kita bersama. Ya. Yang kita sebut kita bersama itu siapa? Aktor negara terutama, untuk bisa lebih paham apa yang dimaksud dengan state duty to protect. Pilar pertama itu adalah kewajiban negara untuk melindungi, dan konstitusi kita sudah menegaskan itu dalam ketentuan pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kewajiban menghormati, memenuhi, melindungi hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Nah, aktor kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah korporasi. Dan teman-teman perancang, Kak Ririn dan teman-teman itu menggunakan nomenklatur pelaku usaha. Jadi lebih mendekatkan istilah itu pada masyarakat kita di Indonesia supaya menghormati dan memahami tanggung jawabnya dalam relasi aktivitas bisnisnya dengan hak asasi manusia. Dan juga tadi berkaitan dengan masyarakat sipil tentu saja, sehingga mengadvokasi hal-hal yang berkaitan dengan mungkin potensial terjadi pelanggaran HAM atau mungkin aktual sekalipun dalam rantai pasokan terjadi dan itu dirasakan masyarakat. Masyarakat sipil bisa membacanya. Bagaimana kalau terjadi korban baik langsung atau tidak langsung dari satu aktivitas bisnis
yang membuat terganggunya penikmatan hak asasi manusia. Kami kira sebagai akademisi ini patut menjadi satu model dalam rangka tentu saja menguatkan perpres yang sudah dihasilkan oleh Presiden, dan itu berlaku untuk masyarakat dan terutama untuk aktor-aktor negara dan entitas bisnis. Kita harap begitu. Harapan kita begitu, dan seperti apa pula nanti harapan dari Kak Ririn sendiri, mengingat bahwa tadi Anda menyebutkan ada korporasi maupun entitas bisnis terkait hal ini untuk kita ketahui taraf kepatuhannya. Mungkin dari Kak Ririn, jawabannya seperti apa dan juga sudut pandang Anda terkait akan hal SNP, pengaturan HAM dan bisnis ini? Ada dua di situ. Jadi yang pertama itu adalah entitas bisnis. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan entitas bisnis? Entitas bisnis itu adalah satu, bisa berbentuk korporasi, CV ataupun rumahan. Ya. Namanya juga pelaku usaha. Jadi siapapun bisa melakukan usaha. Nah, di dalam entitas bisnis itu pasti ada rantai pasok. Nah, ini satu pulpen dibuat ini ada yang bikin tintanya, yang bikin luarnya, ada yang bikin belakangnya, kemudian ada resellernya, kemudian sampai di tangan saya. Ya. Nah, entitas bisnis itu Meliputi. keseluruhan itu. Jadi pertanggungjawaban korporasi untuk menghormati HAM itu harus dilihat tidak bisa di akhirnya saja, tapi juga dari yang ujungnya. Jadi kalau teh ini, maka ada perkebunan tehnya, kemudian ada packagingnya, sampai dia di tangan kita semua itu tehnya. Nah, jadi teh ini dengan merek tertentu itu harus melihat ke belakang. Apakah semua entitasnya itu juga memenuhi atau tidak penghormatan terhadap HAM. Nah, ngomongin mengenai compliance atau kepatuhan. Ini agak ribet juga karena awalnya kalau kita mengacu kepada UNGP itu dibuat memang sengaja dinamis. Ya. Jadi tidak dibuat sebagai suatu treaty atau suatu perjanjian internasional, enggak. Karena nggak ada negara waktu itu 2011 yang setuju untuk bikin ini treaty untuk mengekang korporasi. Nah, korporasinya aja udah beroperasi di berbagai negara, agak susah juga gitu kan, dengan berbagai jurisdiksi dan hukum yang ada. Jadi akhirnya dibuat yaitu kita bilangnya beyond compliance. Jadi ada kewajiban hukum, lalu di atasnya terkait dengan etika dan juga standar-standar global. Nah, di sini compliance itu atau kepatuhan harus dilakukan bersama-sama. Holistik artinya? Holistik, nggak bisa cuma sendirian. Nggak bisa korporasi yang ini, enggak. Kalau korporasi juga, maka negara juga wajib karena ada BUMN, BUMD, BUMDes, itu juga wajib melaksanakan. Terus masyarakatnya juga harus mendukung itu. Jadi kalau ketiga komponen ini tidak berjalan, maka percuma ngomongin kepatuhan. Kita lihat aja kepatuhan ya, udah bikin yang namanya undang-undang, pelanggaran juga banyak, gitu kan. Makanya ini harus kita lihat namanya smart mix. Jadi kita harus lihat regulasinya, harus kita gabung-gabung, kita harus lihat efisiensinya yang mana sehingga ujungnya adalah kepatuhan. Tidak selamanya yang mengikat itu adalah bisa menimbulkan kepatuhan. Sebaliknya yang tidak mengikat justru bisa menimbulkan kepatuhan. Makanya itu jadi agak digabung-gabung gitu. Maka pemerintah maupun swasta, pelaku usaha, karena mereka juga punya asosiasi-asosiasi, itu juga harus pinter-pinter gimana caranya untuk mendukung kepatuhan-kepatuhan tersebut. Dan satu yang paling besar sebenarnya kepatuhan adalah konsumen. Oke. Konsumen, begitu konsumen meminta yang sama, maka semuanya akan patuh. Sama seperti kita akan masuk ke Eropa. Eropa punya, kalau mau masuk pasar Eropa ya harus penuhin. Mau nggak mau, ya kita harus memenuhi. Nah itu makanya bersama-sama kita bisa gitu. Baik, Kak Ririn, kalau kita berbicara lebih luas lagi dari entitas bisnis ataupun korporasi ini, apa yang sebenarnya penyebab terjadinya adanya pelanggaran atau seperti ketidakpatuhan tersebut? Ya banyak sih, terjadinya pelanggaran ya pasti mau gampang dan prioritasnya hanya kepada investasi. Investasi itu sebenarnya buat siapa sih gitu kan? Kan mau nggak mau buat orang juga, buat manusianya. Makanya kalau ngomong bisnis dan HAM, kita harus ngelihat investasi jangka panjang. Karena bisnis dan HAM itu jangka panjang. Kenapa kita ngomongin HAM di dalam dunia bisnis? Karena kalau ngomongin HAM ya LSM aja lah yang ngomong. Kenapa juga mesti ngomongin bisnis kan? Setuju. Gitu. Nah kenapa ngomongin bisnis? Karena sekarang satu, udah permintaan global. Lalu yang kedua adalah reputasi. Karena konsumennya sudah mulai sadar, maka reputasi menjadi penting.
kemudian yang ketiga kita juga bangga, wow ini perusahaan yang kita kerja nih ternyata penghormatan HAM. Memang itu sudah jadi bagus dan HAM itu sudah bagian dari sustainability business. Jadi keberlangsungan bisnis itu juga digerakkan oleh salah satu unsurnya adalah hak asasi manusia, karena akan repot juga kalau tiap hari harus ngurusin demo. Setuju. Perusahaan kan nggak bisa maju-maju gitu kan. Jadi kenapa nggak kita justru melibatkan masyarakat? Mari kita berpartisipasi membuat bisnis yang berbasis HAM sehingga efisiensi itu bisa berlangsung. Jadi daripada kita ngurusin kasus-kasus yang begitu banyak, kita selesaikan dari awal hingga akhir secara dari mulai sebelum investasi sampai itu selesai investasi, atau kalau perlu tidak perlu selesai tapi berkelangsungan. Diikut sertakan artinya masyarakat tersebut ya, Karin. Baik, terima kasih tadi kedua narasumber kami telah memberikan perspektifnya terkait taraf kepatuhan pemerintah, bisnis entitas dan juga masyarakat sipil, dan seperti apa Komisioner Komnas HAM Bapak Siagian ini untuk memberikan pandangannya pula, bahkan melengkapi setiap sudut pandang dari kedua narasumber yang sangat hebat pada sore hari ini. Ya, menambah apa yang sudah disampaikan dua teman saya, dua ahli ya. Ahli. Saya setuju dengan Mbak Ririn bahwa terkadang kepatuhan bukan karena tingkat obligatory degrees-nya, sebuah peraturan atau tidak, tapi seperti apa kondisi yang memungkinkan. Jadi tantangannya di situ, seperti apa kondisi yang memungkinkan sebuah norma akhirnya dipatuhi gitu. Jadi tantangan buat para penyusun nih di situ, dia harus memang sesuatu yang benar-benar sedang menjadi perbincangan dan berdinamika di tengah-tengah masyarakat sehingga dia mendapat sarangnya, mendapat konteks dia. Tadi disebutkan soal BUMN, saya kira itu tepat sekali. Minggu lalu kami mengumpulkan banyak pengusaha untuk diskusi soal draft ini, dan mereka sangat setuju bahwa ini harus ada karena mereka butuh kepastian dan butuh sesuatu panduan juga yang bisa mereka pegang yang selama ini nggak punya. Dan mungkin mereka sudah punya masing-masing tapi yang lain tidak melaksanakan sehingga persaingan bisa jadi nggak sehat. Nah, mereka menyarankan sebagai Mbak Ririn tadi, bisa nggak BUMN memberi contoh gitu loh. Karena BUMN ini kan juga korporasi ya. Nah, jadi memang kalau dalam konteks karena ini adalah produk dari lembaga negara, Komnas HAM itu lembaga negara, dan BUMN itu adalah badan usaha milik negara, ya anak kandung ini bikin contoh lebih awal. Jadi memang akan sangat menarik kalau BUMN yang pertama nanti menerapkan standar norma dan pengaturan terkait tanggung jawab bisnis ini. Sosialisasinya kapan itu Pak terkait hal ini kepada BUMN kemarin? Bukan sosialisasi tapi konsultasi dengan para pengusaha sudah kita lakukan di Jakarta minggu yang lalu, dan tentu itu akan terus kita lakukan. Besok kita akan melakukannya di Medan, kita mengumpulkan sekitar 20 perusahaan untuk memberikan masukan, dan kita akan melanjutkannya lagi nanti di Indonesia Timur. Jadi kita sedang menggalang pikiran-pikiran dari berbagai perusahaan di Indonesia dan para pihak lainnya termasuk akademisi, masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan kementerian dan lembaga pemerintah. Oke, hal tersebut juga menjadi harapan kita bahwa apa yang dikemukakan oleh Pak Siagian, Kak Ririn, dan juga Pak Mas ini, semoga apa yang telah kita sosialisasikan baik media hari ini membuka juga cakrawala kita akan terkait standar norma dan pengaturan. Lantas seperti apa pula pemirsa, bagaimana perwujudan dan efektivitas diseminasi SNP ini ke berbagai pemangku kepentingan? Sesaat lagi. Ya, pemirsa, pentingnya untuk kita ketahui secara bersama terkait standar norma dan pengaturan HAM-nya ini. Lantas sejauh ini dengan kehadiran Komisioner Komnas HAM ini serta ada penulis standar norma pengaturan HAM dan bisnis ini, seperti apa pula dan bagaimana perwujudan diseminasi SNP ini ke berbagai pemangku kebijakan di Indonesia ini. Saya mulai langsung kepada Pak Siagian untuk membuka pandangan kita terkait diseminasi yang Anda sebutkan 2 hari ya Pak di Kota Medan ya? Iya, mungkin secara umum dulu ya, kita sudah memiliki 12 SNP di Indonesia saat ini. Dan kita surprise. SNP ini sekarang sudah dipakai oleh berbagai kelompok masyarakat di Indonesia.
dan melakukan diseminasi secara mandiri tanpa Komnas HAM ke berbagai daerah. Tergantung tematiknya. Saya kasih contoh tematik SNP tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ya. Ini sekarang banyak dipakai oleh kalangan masyarakat sipil, Mbak Ririn dan Pak Masda, untuk mengcounter banyaknya serangan terhadap aktivis dan masyarakat yang dikriminalisasi dengan memakai undang-undang ITE. Ya. Ya, yang berbicara di media sosial dan kemudian itu menjadi alat kriminalisasi. Nah, kita memiliki SNP terkait kebebasan berekspresi, berpendapat dan berekspresi, dan itu menjadi referensi yang sangat penting memang untuk perlindungan masyarakat, ya. Dan itu secara masif dipopulerkan oleh berbagai kelompok masyarakat. Yang kedua, SNP yang lainnya juga dipakai. Kami juga cukup surprise, ya. Hakim pernah memakai 2, 3, 4 kasus pernah kami catat di SNP telah dipakai sebagai referensi dalam persidangan. Laporan-laporan kementerian juga kami catat telah memakai SNP sebagai referensi ketika menuliskan laporan masing-masing. Artinya saat ini SNP sudah mulai dikenal, despite ini masih baru, ya, ini kan masih sangat baru, dan kita dalam konteks inovasi ini masih sangat baru dibicarakan 2019 dan kemudian Sekitar 5 2020 ditetapkan, 2021 sampai sekarang. Terus terang itu masih sangat baru dan butuh effort yang besar untuk melakukan diseminasi. Komnas HAM itu lembaga yang tidak besar, meski strategis, ya. Dia hanya berada di Jakarta dengan 6 kantor perwakilan. Berbeda dengan misalnya lembaga negara lainnya yang secara masif ada di seluruh Indonesia kantor perwakilannya. Tetapi dengan kerja strategis memproduksi norma seperti ini, kita berharapkan resonansinya akan luas ke masyarakat, impact dari Komnas HAM. Nah, ke depan tentu kita berharap tidak hanya penegak hukum, bukan hanya kelompok masyarakat, tapi juga berbagai lembaga negara lainnya juga akan memanfaatkan SNP, dan kita akan mendorong MOU dengan berbagai KL, ya. Misalnya dengan kepolisian yang paling utama. Kita sedang menjajaki sebuah kerjasama dengan kepolisian supaya menggunakan SNP dalam berbagai operasi dan implementasi pekerjaannya. Karena SNP ini banyak sekali terkait dengan polisi. Jangan-jangan sepertinya semuanya terlibat dengan kepolisian ini. Nah, oleh karena itu kami mendorong sebuah kerjasama dengan kepolisian. Saya ambil contoh yang 2 bulan lalu itu SNP tentang pemilu dan hak kelompok rentan, kita sedang mendorong MOU dengan KPU dan Bawaslu. Ya. Dan kita sudah bertemu 2-3 kali dengan KPU RI dan Bawaslu RI, dan most likely akan ada kesepahaman bersama supaya SNP itu nanti bisa didiseminasi langsung oleh mereka dengan atau tanpa Komnas HAM. Nah, itu sebuah warisan yang baik dan kemenangan yang menarik buat kami ketika produksi norma ini akan dipakai secara masif di Indonesia. Baik, sebelum saya beralih kepada kedua narasumber saya juga ingin ada mungkin berbagi quotation kepada Anda, urgensi dan kemanfaatan dari SNP sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang independen dan imparsial sebagai panduan bagi pengemban kewajiban dalam menghormati, melindungi, memenuhi, dan lain-lainnya. Ya. Yang dimaksud untuk pengemban tersebut apakah adalah TNI dan Polri saja? Kalau menurut Undang-Undang 39, utamanya pemerintah. Utamanya pemerintah. Dan pemerintah ini kan luas sebenarnya, tapi kalau kita persempit, pemerintah itu presiden dan seluruh perangkatnya. Ya. Presiden dan seluruh perangkatnya berarti seluruh kementerian, tentu di sana ada TNI dan Polri. Nah, tetapi practically Polri sebenarnya yang paling pihak yang paling dekat dengan seluruh SNP yang kita produksi, ya. Kalau kita lihat seluruh, dan memang juga karena kewenangan Polri itu besar sekali di Indonesia, mengatur keseluruhan orang mulai bangun sampai tidur kembali. Nah, itu polisi bisa masuk. Nah, jadi kita sedang mendorong dengan sangat intensif kerjasama dan kolaborasi dengan kepolisian sebagai mitra utama.
Oke, paling pokoknya adalah kolaborasi yang akan dilakukan dan terus akan tetap untuk dilakukan konsultasi publik ini, bisa dikatakan seperti itu. Saya beralih kepada Kak Ririn terkait tentang bentuk perwujudan diseminasi ini seperti apa, mengingat hal ini sangat penting sekali untuk kita ketahui sampai ke seluruh pemangku kepentingan ini. Diseminasi ini seperti apa? Kalau saya pikir ini kerja berat ya. Jadi ini baru awal dari suatu awal sebenarnya. Awal dari suatu awal, nice itu. Awal dari suatu awal. Maksud saya adalah SNP ini bukan titik akhir. Ini justru awal dari kita membangun budaya penghormatan terhadap HAM. Setuju. Jadi yang mau dikatakan adalah ini nggak cukup dengan ini. Kalau sekarang, yang sekarang ini adalah public participation. Maksudnya adalah kita meminta masukan publik bagaimana pembuatan SNP ini, bisnis dan HAM. Karena itu merupakan salah satu komponen partisipasi publik yang bermakna. Nah, kita mau dengar sebenarnya masukannya seperti apa, apakah ini praktikal, apakah ini memang perlu, jangan-jangan nggak perlu gitu kan. Maka perlu dengar juga dari mereka. Begitu selesai, itu masih PR berat, makanya another awal, another beginning gitu kan. Itu harus disosialisasikan secara masif, terutama kepada korban atau mereka yang terdampak. Jadi kalau dalam bisnis dan HAM itu adalah warga terdampak atau warga yang berpotensi terdampak oleh kegiatan bisnis. Nah itu yang perlu, sehingga mereka ketika mereka mengetahui bahwa ada standar ini, mereka akan diberdayakan. Mereka punya kekuatan untuk meminta ini loh hak kita, bahwa korporasi sudah melanggar ini. Makanya mereka bisa bersuara lebih baik. Itu yang diharapkan dari akhir dari diseminasi. Tidak ada akhirnya. Akan terus berbusa-busa sampai capek, tapi terus berbusa-busa aja terus. Pastinya continuous improvement. Yes, itu progressive realization kita bilangnya. Baik, masih berbincang kepada Anda tadi terkait tentang korban dan juga pemulihan ini, bahwa sejatinya juga ada pemulihan terhadap keadilan. Seperti itu. Ya. Bagaimana Anda menanggapi akan hal pemulihan terhadap korban? Gini, kalau bisnis itu kan beresiko. Ya. Kadang-kadang risikonya tinggi, mau nggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita keluar dari sini aja bisa nginjak sesuatu, kan kita nggak tahu gitu kan. Nah itu harus dipulihkan, harus dibersihkan dan dipulihkan. Nah itu makanya perlu ada yang namanya akses terhadap pemulihan. Dan pemulihan itu bisa mekanisme judicial, bisa mekanisme non-judicial, bisa dilakukan oleh negara, bisa dilakukan oleh korporasi, apapun itu sehingga bisa memulihkan hak-hak korban yang tadi terlanggar. Dan bentuknya itu akhirnya itu bisa macam-macam, bisa kompensasi, bisa retribusi, bisa finansial berkaitan dengan keuangan, tapi bisa juga yang non keuangan. Misalnya itu adalah janji bahwa tidak akan diulang lagi, kemudian permintaan maaf, ataupun bahwa keadaan ini akan dipulihkan oleh korporasi atau misalnya bersama-sama dengan negara, semacam itu, perjanjian-perjanjian semacam itu sebenarnya. Jadi secara luas pemulihan jangan diartikan secara sempit hanya terkait dengan keuangan, tapi juga segala sesuatu yang bisa memulihkan hak dari korban. Nah korban itu siapapun yang terdampak maupun berpotensi untuk terdampak gitu. Nah itu bisa macam-macam. Baik, kalau untuk kita kaitkan terhadap pemulihan atas pelanggaran hak memperoleh untuk berdasarkan hak asas ini, ada seperti asas proporsionalitas, apakah hal itu juga dimaksudkan dengan yang Anda utarakan tadi? Proporsionalitas itu kita nggak kenal sih kalau di HAM proporsionalitas, itu lebih ke hukum pidana sih, kaitannya dengan polisi gitu kan, bahwa ada serangan dan kemudian ada jawaban. Tapi lebih di sini apapun itu, apakah itu serangannya bisa sedikit, dampaknya bisa sedikit, bisa banyak, tapi yang terpenting buat korporasi, makanya korporasi itu harus membuat assessment dulu. Kira-kira mana sih yang paling terdampak dari, kadang-kadang lain, karena di sektor satu dengan sektor yang lain akan berbeda. Yang mana yang paling terdampak, kadang-kadang di manufaktur belum tentu masyarakat adat. Tapi kalau itu kaitannya dengan misalnya sawit, masyarakat adat ketat bisa terdampak di situ. Nah itu tergantung dari itu, makanya harus dilihat yang mana yang paling terdampak dan berdasarkan itu kemudian korporasi itu membuat prioritas yang ini bisa diselesaikan duluan. Karena ini berdampak sangat besar dampaknya dan berkali-kali. Yang lain bisa nanti menunggu. Jadi itu semacam ada kembali lagi realisasi yang progresif.
Jadi nggak boleh regresif, tapi terus naik realisasi, Meningkat peningkatan, pasti ya. peningkatan. Baik, terima kasih Kak Ririn. Untuk mempersingkat waktu juga sebelum kita menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, kita juga ingin melihat ataupun mendalami terhadap drawing conclusion dari Pak Masda ini selaku akademisi juga. Bagaimana Anda melihat terkait hadirnya SNP ini, mengingat 2 hari ini Komisioner HAM dan juga Kak Ririn berada di Medan. Seperti apa yang Anda harapkan juga? Ya, tentu saja masyarakat luas ya, entitas bisnis dan negara semakin akrab dengan UNGPs. Oke. Karena SNP ini adalah penerjemahan dan harmonisasi dalam konteks nasional ketentuan-ketentuan dalam UNGPs. Kita harus banyak membaca, terutama negara dan entitas bisnis. Yang kedua, jika ada sesuatu yang kurang jelas di UNGP itu, maka SNP bisa jadi rujukan. Standar norma dan pengaturan ini bisa kita rujuk. Sampai hari ini halamannya berapa, Kak? 52. 50 sekian halaman ya. Memang butuh energi juga untuk membacanya. Tapi kita cukup yakin bahwa sedapat mungkin teman-teman perancang berupaya untuk se-efektif dan efisien mungkin untuk bisa menerangkan apa yang dimaksud oleh makna-makna dari UNGP itu sehingga bisa lebih membumi. Ya hemat kita begitu, dan kita berharap di teman-teman pemerintah dan pemerintah daerah bisa membuat diskusi-diskusi kecil dalam tema-tema berkaitan tentang bisnis dan HAM dan mengundang pihak-pihak yang Untuk duduk bersama duduk artinya. bersama gitu. Itu Baik, kami terima kira. kasih Pak Masda atas informasinya sebagai penutup perjumpaan Terima kita pada kasih, sore hari ini. terima Dan kasih. tentunya pula pemirsa, sebelum kita berpisah dari Anda, tak lupa kami dari TVRI Sumatera Utara mengucapkan terima kasih sepenuhnya kepada Pak Saurlin Siagian selaku Komisioner Komnas HAM, dan juga disusul dengan kehadiran penulis standar norma pengaturan HAM dan bisnis, ada Kak Patricia Rinwigati yang juga disapa dengan Kak Ririn, dan juga disusul seorang akademisi yakni Pak Masda El Mustas yang telah memberikan banyak pandangan luas akan tema menarik kami pada hari ini, yakni standar norma dan pengaturan hukum. Demikian pemirsa, edisi Kamis 16 November 2023 kami persembahkan, semoga bermanfaat. Sebelum berpisah, terimalah persembahan akhir kami.